Halo, assalamualaikum Bunda semua. Perkenalkan nama saya Marita. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya yang anak saya terkena hisprung umur kurang dari 3 tahun, 2,5 tahun. Barangkali di sini ada yang ingin mencari info atau ingin berbagi pengalaman, maka saya juga akan share pengalaman saya juga. Pertama-tama, apa sih hisprung itu? Di sini saya akan membaca dari sumber Alodokter. Penyakit hisprung adalah gangguan pada usus besar yang menyebabkan feses atau tinja terjebak di dalam usus. Penyakit bawaan lahir yang tergolong langka ini mengakibatkan bayi tidak dapat buang air besar sejak dilahirkan. Saraf di usus besar berfungsi untuk mengontrol pergerakan usus. Pada kondisi normal, pergerakan usus inilah yang mendorong feses keluar. Namun pada penyakit hisprung, saraf di usus besar tidak dapat terbentuk dengan sempurna. Akibatnya, feses menumpuk di dalam usus besar. Penyakit hisprung umumnya dapat diketahui sejak bayi baru lahir, namun pada kondisi yang ringan, penyakit ini baru terdeteksi setelah anak sudah besar atau sudah lebih besar ya. Lah, di sini kondisinya seperti anak saya, Bun. Saya akan bercerita ya awal mulanya ya, dari baru lahir sampai terkena hisprung tadi. Dari sejak lahir, alhamdulillah anaknya normal, BAB normal, konsistensi normal, dan juga setiap hari BAB lah ya. Menginjak usia 3 sampai 4 bulan, 3 sampai 4 bulan itu udah jarang BAB. Sekitar 3 atau 4 hari lah baru BAB satu kali. Setiap 3 hari atau 4 hari baru BAB satu kali. Lah di situ saya udah mulai konsultasi nih di dokter, apakah ini normal atau tidak. Tapi kata dokter-dokter yang saya datangi, hal tersebut normal karena anak saya juga masih ASI eksklusif ya. Paling enggak 7 hari lah kata dokter tersebut. Terus menginjak usia ke 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan, itu masih seperti itu. Pas menginjak MPASI hari pertama, kita coba kasih MPASI, ternyata sama sekali tidak mau. Sampai di hari ke-10 MPASI sama sekali nggak mau. Masuk juga 1 sendok, 2 sendok udah nggak mau. 1 sendok itu udah alhamdulillah lah ya, dikatakan seperti itu. Lah dari situ hari pertama MPASI sampai ke-10 MPASI malah sama sekali tidak BAB. Nah, dari situ saya bawa lagi ke dokter anak, spesialis anak ya. Lah, pada saat datang ke dokter dengan keluhan 10 hari tidak BAB tersebut, sampai di dokter diberikan obat mikrolak lewat anus ya, Bunda, lewat anus, lalu seketika itu juga anak saya alhamdulillah BAB. Lalu di rumah dilanjutkan minum Interlak untuk ini ya, untuk kesehatan ususnya, mungkin kesehatan pencernaannya. Dari situ BAB-nya alhamdulillah 2 hari, 3 hari BAB, enggak 10 hari ya. Tapi sampai di situ pun MPASI masih susah sekali. Saya ganti rasanya, mungkin teksturnya apa ini, sampai masak berkali-kali, entah teksturnya, entah rasanya, itu saya ganti tetap tidak mau. Terus sampai berjalan masuk 7 bulan, saya kembali lagi ke dokter. Ini masalahnya apa dok? Kayak gitu. Mungkin karena karbohidratnya diganti atau dan bagaimana. Dari situ saya tetap diberi Interlak itu tadi untuk kesehatan pencernaannya. Setelah saya minum Interlak selama 1 bulan, setiap hari ya, setiap hari sehari sekali selama 1 bulan, tetap saja MPASI-nya juga susah. Apa ini ya yang namanya GTM? Susahnya seperti ini dan benar-benar susah, Bu. Waktu tersebut hanya minum ASI. Lalu menginjak usia 7 ke 8 bulan. Alhamdulillah udah mulai mau tuh. Udah mulai mau 1 suap, 2 suap, alhamdulillah lah. Itu peningkatan ya bagi saya yang awalnya sama sekali tidak mau, jadi maulah 2 sendok, 3 sendok. Tapi ya namanya ibu ya, gimana nggak pusing kalau kayak gitu terus-terusan. 7 bulan, 8 bulan seperti itu. Lalu sembelit lagi selama 10 hari kayak gitu. Terus akhirnya saya mikrolak lagi.
habis itu 7 hari sembelit lagi, ya seperti itu sampai usia hampir 1 tahun ya, seperti itu. Akhirnya saya ganti ke dokter, masuk 1 tahun saya ganti ke dokter. Dari dokter yang baru dikasih terapi laktulosa. Waktu itu terapi laktulosa untuk mengencerkan BAB-nya ya. Alhamdulillah bisa BAB setiap hari, alhamdulillah makannya pun oke. Waktu itu masuk 1 tahun tuh makannya sudah oke, tapi ya balik lagi Bun, okenya bagaimana okenya bagaimana. Di sini 1 sampai 3 hari bisa oke, tapi 4 hari itu udah nggak mau makan, udah seperti itu. BAB kadang sembelit, kadang enggak, jadi ada masanya dia tuh sembelit, ada masanya dia tuh BAB setiap hari, seperti itu terus sampai usia 1,5. Sampai usia 1,5 akhirnya kita terapi lagi diganti Laktobi seperti itu. Laktulosa, terus anaknya alhamdulillah udah mau makan, di situ udah semakin banyak makannya walaupun belum seporsinya. Dari situ berat badannya sangat di bawah Bun, walaupun belum di garis merah, tapi setak aja 10 terus 10 terus sampai beberapa bulan 10 terus. Akhirnya usia 1 tahun lebih saya ganti dokter lagi untuk mengejar berat badan ini gimana. Terus dari situ dicek mantuk, apakah ada anemia atau apalagi, dicek-cek lah di saat itu. Akhirnya pada saat itu tetap dikasih laktobi rutin, BAB-nya tetap aja sembelit waktu itu. Terus saya hampir menyerah Bun, udah stop ke dokter, udah bingung di mana-mana karena hasilnya sama, karena sembelitnya tetap, tapi kadang juga nggak sembelit, jadi ya bingung ya, mau ngasih makan juga kadang mau, kadang enggak. Apa iya sih GTM sesusah ini begitu, sampai beratnya hanya 10 terus sampai akhirnya masuk ke hampir ke garis merah itu. Hampir ke garis merah saya cari lagi dokter, waktu usia pas 2 tahun saya cari lagi dokter. Alhamdulillah ini saya mendapatkan dokter yang tepat. Waktu kedatangan pertama dokter itu tanya ke saya, apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi anak yang GTM ini. Terus saya jelaskan, saya udah ke sana kemari, saya udah ini itu, saya jelaskan semua. Ini menyarankan untuk USG abdomen atau perut. Lah dalam USG alhamdulillah ketahuan Bun, ternyata di dalam USG tersebut ada apa ya, feses yang udah lama mengeras, jadi nggak bisa dikeluarkan begitulah. Intinya gumpalan feses di situ. Karena apa? Di situ karena dokter curiga ada saraf yang tidak berkembang atau tidak tumbuh dengan semestinya gitu, tidak bisa bekerja dengan semestinya. Dari situ lalu kita dirujuk lagi ke rumah sakit selanjutnya. Mau tahu selanjutnya apa? Saya ceritakan pada part 2 ya Bun.